You're as free as you'll ever be. Introducing the OmniJet mobile app. From one of your investments to be put to work for every day. Diceritakanlah seorang laki-laki bernama Mike. Dia adalah seorang pengusaha jet pribadi yang sangat menyayangi keluarganya. Keluarganya akan selalu menjadi prioritasnya tidak peduli sesibuk apapun dia. Mike memiliki istri bernama Rose. Dan mereka dikaruniai seorang anak gadis yang bernama Caitlin. Pada suatu hari Mike ingin mengembangkan bisnisnya dengan menciptakan sebuah aplikasi untuk para miliarder di mana mereka bisa memesan jet pribadi hanya dengan sekali klik. Tapi untuk merealisasikan hal tersebut butuh dana yang tidak sedikit. Salah satu hal yang dia upayakan adalah dengan mempresentasikan idenya tersebut ke para investor. You're as free as you'll ever be. Introducing the OmniJet mobile app. From one of your investments to be put to work for every day. Namun di tengah-tengah presentasi tersebut, komputernya mendadak mengalami gangguan. Untuk itu, Sekretaris Mike segera memanggil salah satu pegawai kontrak dari divisi IT bernama Porter untuk memperbaiki komputernya. Dan tidak butuh waktu yang lama untuk Porter memperbaiki komputernya sehingga Mike bisa melanjutkan kembali presentasinya. Setelah selesai melakukan presentasi, Mike menemui Porter untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Mike kemudian meminta Porter untuk datang ke rumahnya karena kebetulan Wi-Fi di rumahnya bermasalah. Dan tentu saja dengan senang hati Porter menyetujui permintaan bosnya tersebut. Ketika Mike mengajak Porter untuk naik ke mobilnya, Porter sangat terkesima dengan kecanggihan fitur yang ada pada mobil Mike. Porter merasa fitur yang ada di mobil Mike ini bisa lebih baik lagi, kemudian dia meminta izin untuk mengupgrade sistem pada mobilnya. Meskipun awalnya Mike khawatir terjadi hal buruk pada mobilnya, tapi akhirnya dia memberikan izin kepada Porter untuk melakukannya. She's beautiful. Hey, climb in. Not bad. It's not bad. What are you saying? Something way better. You're a pilot. This is DC. You know the military spec stuff. It's a mil-spec network. USG satellite coverage. System upgraded. Yeah, buddy. Ketika sampai di rumah Mike, Porter langsung dengan cekatan mengerjakan jaringan pada rumah Mike. Dia tidak heran dengan rumah Mike karena rumah Mike adalah tipe smart home yang dilengkapi dengan berbagai perlengkapan canggih. Di sana Porter mengingatkan Mike bahwa apabila sudah terhubung dengan teknologi, maka tidak ada lagi privasi. Mike bersikeras tidak percaya dan mereka sempat berdebat cukup panjang hingga pada akhirnya Porter mengalah dan meminta izin untuk ke toilet. Di sanalah Porter tidak sengaja melihat Caitlin berjemur. Caitlin yang menyadarinya hanya bisa tersenyum tipis dan dia tidak menyadari bahwa hal tersebut membuat jantung Porter berdegup kencang. Ketika Porter hendak pulang, Mike menahannya untuk bersantai sebentar lagi. Mike kemudian mengenalkan Porter kepada anak dan istrinya. Setelah itu mereka kembali terlibat dalam obrolan yang panjang. Di situ Porter juga sempat menunjukkan foto dan bercerita bahwa dia pernah bekerja di NASA. Dia terpaksa berhenti bekerja karena telah melihat sesuatu yang cukup gila untuk kewarasannya. Mendengar cerita Porter, Mike malah berpikir untuk mengangkat Porter sebagai pegawai tetapnya. Hal itu tentu saja membuat Porter menjadi sangat senang karena itu berarti dia tidak perlu lagi pusing kemana lagi dia harus mencari pekerjaan apabila kontraknya sudah habis. Sepulangnya dari rumah Mike, Porter mampir ke sebuah kafe untuk diam-diam memotret seorang gadis cantik yang sejak lama dia kagumi. Sesampainya di rumah, Porter langsung memasukkan foto gadis itu ke komputernya. Setelah itu Porter langsung mencari tahu tentang Caitlin. Begitu berhasil menemukan Facebook-nya, Porter pun segera mengajaknya berteman. Keesokan harinya, Mike mendapat kabar bahwa presentasinya kemarin berhasil memikat para investor. Namun,
Mike harus tetap sabar menunggu karena keputusannya belum final. Pada malam harinya, ketika Mike sedang berkumpul dengan keluarganya, Caitlin malah diam-diam menerima permintaan pertemanan dari Porter. Mereka pun asyik chattingan dan Caitlin curhat ke Mike kalau kumpul keluarganya sangat membosankan. Caitlin meminta Porter untuk datang ke rumahnya, namun sayangnya kedatangan Porter tidak disambut dengan baik oleh Mike meskipun tahu bahwa Caitlin yang mengundangnya. Mike meminta Porter untuk pergi karena acaranya hanya untuk keluarga terdekat saja. Mike meminta Porter untuk bisa memahaminya. Awalnya Porter biasa saja hingga akhirnya dia mendengar Mike menasehati Caitlin untuk tidak sembarangan mengundang orang ke rumah. Di sana, Porter merasa sakit hati dengan apa yang terjadi. Perasaan marah dan kesal kini menguasainya. Dan untuk melampiaskan kekesalannya, Porter mengeluarkan kemampuannya sebagai hacker jenius untuk meretas rumah Mike. Sejak saat itulah, semua teknologi yang ada dalam rumah Mike kini menjadi di bawah kendali Porter. Beberapa hari kemudian saat Caitlin sedang mengikuti pertandingan kasti, Porter datang memberikan dukungan karena Caitlin sendirilah yang telah mengundangnya. Hal tersebut membuat Mike merasa risih. Entah kenapa belakangan ini Mike merasa terganggu ketika Porter berada di dekat keluarganya. Apalagi setelah selesai pertandingan, Porter dengan tidak tahu malu malah ingin ikut makan malam bersama keluarganya padahal Mike sama sekali tidak ada menawarinya. Hal tersebut membuat Porter merasa sakit hati lagi. Sesampainya di rumah, Porter memantau kegiatan Caitlin yang saat itu sedang bersiap untuk mandi dan langsung merekamnya. Besoknya, Porter mendatangi Caitlin di sekolahnya dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Betapa kesalnya Mike melihat hal tersebut dan dia pun akhirnya mengusir Porter. Mike tidak habis pikir padahal dia sudah dengan jelas memperingatkan untuk tidak mendekati keluarganya lagi tapi Porter malah semakin lancang. Mike yang sudah tidak tahan dengan kelancangan Porter pun akhirnya memecat Porter detik itu juga. Akibat kejadian tersebut, Porter tidak bisa lagi menahan amarahnya, dan dia langsung membalas dendam atas rasa sakit hatinya selama ini dengan meretas dokumen penting perusahaan Mike. Dan hasilnya, Mike gagal mendapatkan investor. Mike tahu pasti ini adalah perbuatan Porter karena cuma dia yang bisa mengubah dokumennya. Malamnya, ketika Mike dan keluarga sedang tidur, Porter kembali membuat kegaduhan dengan meretas seluruh teknologi di rumahnya Mike. Mulai dari keran dan alarm yang hidup sendiri serta pintu yang terbuka sendiri. Porter pun mengubah hasil diagnosa kesehatan yang rutin dilaksanakan oleh Rose di mana hasil awalnya menyatakan baik-baik saja kemudian diubah menjadi mengidap kanker payudara. Hal ini dilakukan Porter untuk membuat Rose frustasi. Dan benar saja, Rose pun langsung menangis histeris mengetahui hasil pemeriksaannya yang telah diubah Porter. Namun pada akhirnya, dia mengkonfirmasi ke dokternya dan dijelaskan kembali bahwa Rose tidak mengidap kanker dan dengan demikian Rose pun yakin bahwa hal ini juga adalah ulah Porter. Rose pun meminta Mike untuk melakukan sesuatu supaya Porter berhenti mengganggu keluarga mereka. Maka dari itu, Mike pun melabrak Porter dengan sangat beringasnya. Dia bersumpah tidak akan segan-segan menghabisi nyawa Porter jika tidak berhenti mengganggu keluarganya. Jika tahu akan jadi seperti ini, Mike tidak akan pernah membawa Porter ke rumahnya. Sementara itu, ketika pulang sekolah, Caitlin bingung sendiri kenapa semua teman-temannya melihatnya dengan aneh.
rupanya Porter telah menyebarkan video ketika dia sedang mandi. Hal ini membuat Caitlin syok berat. Sebagai seorang ayah, hati Mike kini terasa sakit sekali melihat anaknya juga ikut dijahati oleh Porter, padahal selama ini Caitlin lah yang terus meyakinkannya kalau Porter adalah orang yang baik. Mike tidak ingin keluarganya terluka lagi, dan dia pun merencanakan untuk melenyapkan Porter sekarang juga. Ketika Mike sedang dalam perjalanan, tiba-tiba Porter pun menelepon Mike dan semakin memanas-manasi Mike dengan memutar video saat Caitlin sedang memadu kasih dengan pacarnya. Hal itu semakin menyulut amarah Mike, sementara Porter tertawa senang. Porter juga akhirnya meretas mobil Mike sehingga mobilnya melaju dengan sangat kencang. Man, it's as simple as that. You're a fucking dead man. Oh. Untungnya Mike berhasil selamat berkat fitur keselamatan yang ada pada mobilnya. Dan setelah itu, Mike menghubungi temannya yang juga memahami IT. Dia merekomendasikan Mike untuk menyewa seorang hacker bernama Henrik. Besoknya, Mike pun langsung bertemu dengan Henrik dan meminta Mike untuk menyerahkan HP-nya agar bisa berfungsi dengan normal seperti sedia kala. Lalu mereka pun bergegas pergi ke rumah Mike untuk melakukan aksinya dalam melawan Porter. Henrik pun langsung menutupi wajahnya agar identitasnya tetap aman. Setelah itu, dia menganalisa tempat yang telah diretas oleh Porter dan analisa itu mengarah pada smart home yang ada di rumah Mike. Dengan cepat Mike pun membongkarnya agar Porter tidak lagi memiliki akses untuk memata-matainya. Dia pun menghapus semua akun sosmednya. Go ahead. All the house like this? Uh-huh. Smart everywhere? Yeah. We make the house dumb. First thing we do is sterilize you and your family. It must be absolute. I'm not here to judge, Mr. Regan. Setelah merasa situasi di rumah Mike sudah cukup aman, Henrik pun mencari tahu tentang Porter. Ternyata ayah Porter ini telah lama meninggal dan ibunya sering melakukan kekerasan kepada Porter hingga membuatnya trauma. Itulah yang menyebabkan Porter jadi mudah kecewa apabila ada yang menyakitinya. Sebenarnya Porter tidak pernah bekerja di NASA. Semua foto yang pernah ditunjukkan sebelumnya hanyalah rekayasa. Untuk segera menghentikan kejahatan Porter ini, Mike dan Henrik pun segera menyusun rencana. Pertama-tama mereka mengambil HP dari gadis yang sempat dikagumi Porter. Mereka mengirim pesan kepada Porter seolah-olah gadis ini ingin bertemu dengan Porter. Mereka melakukan hal ini untuk mengalihkan perhatian Porter agar Mike bisa menyusup masuk ke rumah Porter. Dan sesaat setelah Porter meninggalkan rumahnya, Mike segera menyusup masuk ke rumah Porter untuk mengambil barang bukti atas kejahatan Porter selama ini. Selagi Mike mencari barang buktinya, Henrik memantau Porter dari kafe sambil memberi Mike arahan. Porter menghampiri gadis yang pernah dikaguminya tersebut, namun gadis itu merasa aneh sehingga Porter sadar bahwa ada yang tidak beres. Dengan panik, Henrik meminta Mike meninggalkan rumah Porter dan saat itu juga kebetulan Mike menemukan barang buktinya. Tapi sayangnya Porter sudah ada di depan rumahnya sambil menodongkan pistol. Henrik pun akhirnya menelepon polisi dan melaporkan bahwa Porter menggunakan senjata ilegal. Saat itu, Mike berhasil melarikan diri. 60 seconds. I got them all. I got them all. 5 seconds. Confirming you're going to the east in the building. We got an officer down inside. Do exactly as I say. Step into the hole. Your left. Di
Dikarenakan pistol itu didapatkan secara legal oleh Porter, dia pun tidak jadi ditangkap oleh polisi dan hanya menyita pistolnya saja yang bisa diambil kembali nanti. Porter pun berusaha membalikkan keadaan dengan menelepon polisi dan melaporkan bahwa rumahnya mengalami perampokan. Untuk lebih meyakinkan polisi, Porter tidak segan-segan membenturkan kepalanya sampai berdarah. Makanya ketika Mike datang ke kantor polisi untuk melaporkan Porter, malah dia yang ditangkap karena dituduh telah melakukan perampokan di rumah Porter. Porter pun berusaha mendapatkan kembali barang bukti yang didapatkan oleh Mike, namun barang bukti tersebut sudah lebih dahulu disita oleh polisi. Kemudian Porter teringat untuk mengambil kembali pistolnya yang tadi disita. Tidak lama kemudian, Mike pun dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Namun ketika sampai di rumah, Mike sangat terkejut melihat rumahnya hancur berantakan. Dengan panik dan ketakutan, dia terus mencari anak dan istrinya. Dan betapa terkejutnya Mike melihat anak dan istrinya sedang disandra oleh Porter. Sambil menodongkan pistolnya, Porter meminta Mike untuk duduk dan mengancam Mike kalau dia tidak akan ragu menembak anak dan istrinya apabila tidak menuruti Porter. Mike pun menuruti Porter, dan pada saat Porter lengah, Mike menendang pistol yang dipegang oleh Porter. Mereka pun terlibat perkelahian yang sangat sengit. Dikarenakan pistol itu didapatkan secara legal oleh Porter, dia pun tidak jadi ditangkap oleh polisi dan hanya menyita pistolnya saja yang bisa diambil kembali nanti. Porter pun berusaha membalikkan keadaan dengan menelepon polisi dan melaporkan bahwa rumahnya mengalami perampokan. Untuk lebih meyakinkan polisi, Porter tidak segan-segan membenturkan kepalanya sampai berdarah. Makanya ketika Mike datang ke kantor polisi untuk melaporkan Porter, malah dia yang ditangkap karena dituduh telah melakukan perampokan di rumah Porter. Porter pun berusaha mendapatkan kembali barang bukti yang didapatkan oleh Mike, namun barang bukti tersebut sudah lebih dahulu disita oleh polisi. Kemudian Porter teringat untuk mengambil kembali pistolnya yang tadi disita. Tidak lama kemudian, Mike pun dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Namun ketika sampai di rumah, Mike sangat terkejut melihat rumahnya hancur berantakan. Dengan panik dan ketakutan, dia terus mencari anak dan istrinya. Dan betapa terkejutnya Mike melihat anak dan istrinya sedang disandra oleh Porter. Sambil menodongkan pistolnya, Porter meminta Mike untuk duduk dan mengancam Mike kalau dia tidak akan ragu menembak anak dan istrinya apabila tidak menuruti Porter. Mike pun menuruti Porter, dan pada saat Porter lengah, Mike menendang pistol yang dipegang oleh Porter. Mereka pun terlibat perkelahian yang sangat sengit. Dan ketika Mike berhasil mengamankan pistol Porter, dia pun berniat untuk menembak Porter, tapi dia melihat Porter sudah terbaring tidak berdaya. Pada saat itu Rose tidak berhenti memohon kepada Mike agar dia mengurungkan niatnya, karena kalau sampai itu terjadi,
dia dan Caitlin tidak akan sanggup melihat Mike mendekam di penjara. Mendengar itu, Mike pun tersadar dan membuang jauh-jauh pistolnya. Mike! Don't kill him! Please don't kill him! Dan berbulan-bulan kemudian Mike akhirnya berhasil meluncurkan aplikasi untuk pesawat jetnya. Dia dan keluarganya juga telah pindah ke rumah yang baru dan menjalani hari-hari yang tenang dan damai seperti dulu.